Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat semua dan siap untuk mengikuti pelajaran administrasi umum pada hari ini, ya. Kemudian hari ini kita masih pada KD pertama, yaitu jenis-jenis administrasi yang sebelumnya kemarin kalian sudah catat beberapa bagian dan hari ini akan dilanjutkan lagi. Yang pertama di sini ada pengertian administrasi, ya. Administrasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministrare. Yang ad sendiri artinya adalah intensif dan ministrare itu adalah pengabdian atau pelayanan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, administrasi dikenal administration, yang artinya adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ada pula yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah atau kegiatan kantor dan tata usaha. Itu ya, menurut pengertian KBBI. Sekarang masuk ke bagian yang B, yaitu unsur-unsur administrasi. Unsur-unsur administrasi di sini ada 8. Yang pertama ada pengorganisasian, kedua manajemen, ketiga tata hubungan, keempat kepegawaian, kelima keuangan, 6 perbekalan, 7 tata usaha, dan 8 adalah perwakilan. Kita lihat yang pertama di sini ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada manajemen. Manajemen adalah rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Yang ketiga, tata hubungan. Tata hubungan adalah rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari suatu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama. Keempat, kepegawaian. Kepegawaian adalah rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus para tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Kelima, keuangan. Keuangan adalah rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Keenam, perbekalan. Perbekalan adalah rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. 7. Tata usaha. Tata usaha adalah rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. 8. Perwakilan. Perwakilan merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Ya, itu adalah untuk unsur-unsur administrasi. Sekarang karakteristik administrasi itu ada 6. Ya. Yang pertama adanya sekelompok orang. Nah,
Yang di sini dimaksud yaitu adalah kegiatan administrasi ini ya memerlukan sekelompok orang untuk mengerjakannya. Misalnya untuk membuat surat ya. Kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu singkat, tetapi kalau membutuhkan banyak surat berarti kita harus juga memerlukan banyak tenaga untuk mengerjakannya ya. Kemudian kerjasama. Kerjasama ini adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih dari satu orang yang menimbulkan akibat yang tidak akan terjadi jika dilakukan seorang diri. Jadi kegiatan administrasi dapat dikerjakan ya jika ada 2 orang atau lebih yang saling bekerja sama. Kemudian yang ketiga adanya proses atau usaha yang berkesinambungan. Ya. Di sini ya dalam kegiatan administrasi itu ada kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain ya. Nah, urutan-urutan ini pelaksanaannya dilakukan secara berurutan ataupun bisa berulang-ulang. Misalnya contohnya pembayaran gaji yang merupakan bidang keuangan sudah tentu berdasarkan catatan kehadiran milik pegawai tersebut. Yang kelima adanya pembagian tugas. Nah, misalnya pembagian tugas, kalau di sini ada satu tim sepak bola, dalam pembagian tugas tersebut ada yang menjadi bagian kiper, ada yang menjadi gelandang, ada yang menjadi pemain belakang, pemain tengah dan penyerang ya. Nah, begitu juga dalam kegiatan administrasi, ada bagian-bagian yang melakukan misalnya untuk pengetikan surat, ada yang bagian pengiriman surat seperti itu, ada yang bagian keuangan gitu. Kemudian kelima adanya bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Nah, di sini dalam satu administrasi, suatu kantor ya, pasti dibutuhkan adanya pemimpin. Gunanya apa? Untuk ya memberikan arahan kepada pegawai, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan ya dan kepemimpinan. Keenam adanya tujuan. Nah, tujuan itu adalah cita-cita dan impian yang hendak diraih oleh suatu organisasi ya.